Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Ngobrol Bareng. Bersama saya Novia Filda, dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol asik dan santai seputar hal yang positif, inspiratif, dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Selain itu juga memberikan pengetahuan baru dan juga wawasan yang lebih luas lagi. Nah, di sini kita sudah kedatangan para narasumber dari penulis buku sejarah Bekasi dan juga penggiat sejarah Bekasi. Di sini ada Bang Endra Kusnawan dan juga Bang Rahman. Halo Bang, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini kayaknya semangat banget ya untuk langsung sharing-sharing sama kita semua di sini. Tentunya saya Novia Filda ya Bang, mewakili para pemirsa di rumah juga penasaran sekali nih Bang dengan sejarah dari Bekasi ini. Ya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama mungkin ya Bang ya. Iya. Ini saya boleh nggak Bang dijelaskan secara singkat untuk sejarah Bekasi itu asal-usulnya seperti apa sih Bang? Bekasi namanya ya? Kenapa dinamain Bekasi ya? Iya, mungkin Bekasi itu asal-usulnya seperti apa dan untuk penamaannya itu sebetulnya gimana sih Bang dulunya? Ya, kalau bicara tentang Bekasi, penamaannya yang cukup populer itu berasal dari teorinya Purbacaraka ya. Iya. Yang cukup populer yaitu bahwa Bekasi itu berasal dari kata Candrabaga. Iya. Nah, kata Candrabaga ini berasal dari nama yang tertulis di Prasasti Tugu. Iya. Yang dibuat oleh Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Iya. Nah, di Prasasti Tugu itu ada tulisan namanya Candrabaga. Purbacaraka mengasumsikan bahwa Bekasi itu berasal dari kata Candrabaga. Jadi urutannya adalah dari Candrabaga menurut Purbacaraka ya. Dari Candrabaga menjadi Baga Candra, dari Baga Candra menjadi Bagasasi, Bagasasi menjadi Bakasi, Bakasi menjadi Bekasi. Cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi juga ada teori yang lain yang bagi saya lebih masuk akal, yaitu bahwa Bekasi itu berasal dari kata Barangkasi. Gitu. Dalam sejumlah dokumen-dokumen itu sangat kuat bahwa Bekasi itu berasal dari kata Barangkasi. Iya. Barangkasi ini di dokumen awal Belanda memang tertulis itu Barangkasi. Barangkasi ini berasal dari kata dari suku Bugis Makassar, kurang lebihnya. Jadi suatu penamaan yang kurang lebih artinya itu suatu wilayah. Iya. Baran itu artinya sekitar Ilalang lah. Iya. Kasih itu artinya pasir. Jadi memang itu wilayah yang memang ciri khas dari suatu wilayah yang kemudian oleh orang Bugis Makassar itu dinamakan Barangkasi. Jadi memang bagi saya teori ini lebih relevan dibandingkan dengan teorinya si Purbacaraka dari Candrabaga menjadi Bekasi. Sekarang saya nanya nih ke Mbak Novia, lebih dekat mana Mbak? Ya kan dari kata Candrabaga ke Bekasi atau dari Barangkasi ke Bekasi? Dari Barangkasi sih. Karena kalau kita lihat dari sejarah nama-nama tempat yang lain ya, kayak Karawaan. Jayakarta menjadi Jakarta, kan dekat tuh ya. Betul. Terus dari Kerawang itu dari kata, ada yang bilang Kerawaan, ada yang bilang Karavan. Kan dekat juga ke Kerawang. Betul. Atau dari Cirebon dari kata Caruban. Kan dekat juga. Jadi kayaknya cuma di Bekasi doang tuh yang terlalu panjang gitu ya panjang dan sejarahnya ribet dari Candrabaga dan Bekasi. Nah, menurut saya ada teori yang sangat relevan yang mengatakan bahwa Bekasi berasal dari kata Barangkasi. Gitu. Tapi menurut Bang Endra nih ya, kira-kira sebetulnya peran dari Bekasi itu ya dalam sejarah pembentukan Jawa Barat tuh gimana sih? Yang menarik kalau bicara tentang pembentukan dari Jawa Barat sendiri, Bekasi itu kan merupakan salah satu kota tua. Iya. Kenapa saya bilang kota tua? Karena di Bekasi dan sekitarnya termasuk Jakarta, itu terdapat suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Iya. Dalam literasi dikatakan bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Nah, secara Indonesia, Tarumanegara merupakan kerajaan tertua nomor 2. Nah, berarti kan Bekasi kan termasuk wilayah tua ya. Iya. Jadi sebelum ada
eh, apa yang lain ya Bekasi kan Berarti Bekasi itu juga kira-kira untuk proses masuknya Islam ke Bekasi itu pada saat kerajaan Tarumanegara itu, apa tahu gimana Bang? Ya, kerajaan Tarumanegara itu kan kerajaan tertua itu kan sekitar akhir abad 4 Iya. sampai akhir abad ke-7. Iya. Nah, kira-kira kan kalau bicara tentang Nabi Muhammad sendiri itu kan meninggal kan sekitar abad ke-6 ya. Iya. Abad ke-6 Nabi Muhammad, terus para sahabat, kira-kira kan mulai sekitar abad ke-6. Nah, berarti kan itu bersamaan tuh zamannya dengan kerajaan Tarumanegara. Nah, di kerajaan Tarumanegara, pelabuhannya sendiri itu merupakan pelabuhan yang cukup ramai. Jadi perdagangan itu berasal dari banyak wilayah. Iya. Dengan asumsi tersebut, maka bisa dipastikan orang-orang Arab, ya kan, itu sudah orang-orang Arab dari India, Cina, mana banyak di sini ya transaksi bisnis perdagangan. Jadi sudah banyak yang datang. Orang Arab ya atau orang Islam. Bukan orang di sini menjadi Islam, tidak. Tapi orang Islam yang ke sini sudah datang. Kalau untuk kerajaannya sendiri ya Bang ya, pada saat dulu tuh selain kerajaan Tarumanegara itu tuh ada yang lain nggak sih? Dan sebetulnya kondisi wilayah Bekasi itu seperti apa pada saat zaman kerajaan-kerajaan tersebut Bang? Bekasi itu kan termasuk ibu kota. Ya, bagian daripada ibu kotanya kerajaan Tarumanegara. Iya. Luas wilayah kerajaan Tarumanegara itu seluas Banten, Jakarta, dan Jawa Barat saat ini. Terus sebagian Jawa Tengah. Iya. Ya, sebagian kecil Jawa Tengah. Luas banget kan? Ibu kotanya adanya di Bekasi dan sekitarnya. Iya. Gitu kan, termasuk Bekasi Jakarta itu termasuk ibu kotanya Tarumanegara. Jadi karena pusat kota, ya berarti rame dong. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Tarumanegara bubar di tahun 669, dia pindah ke Bogor. Iya. Itu bukan hanya rajanya, prajuritnya aja yang pindah, tapi semuanya. Semuanya. Jadi bukan bedol desa ya istilahnya, bedol kerajaan. Ya kan pindah ya kerajaan pindah semua ke Bogor. Pindah semua ke Bogor oleh raja terakhirnya itu Raja Tarusbawa, dipindahkan ke sana, berdirilah kerajaan Sunda. Oh, itu yang terakhir tuh Bang. Jadi raja terakhir kerajaan Tarumanegara yang bernama Raja Tarusbawa menjadi raja yang pertama di kerajaan Sunda. Iya. Gitu loh, menjadi raja pertama karena dia pendirinya. Iya. Gitu. Jadi ketika orang membanggakan tentang Prabu Siliwangi, ya kan Pajajaran apa semuanya, lah itu awalnya kan dari sini, kira-kira gitu. Ya, oke Bang. Ini tapi ngomong-ngomong soal kerajaan gitu ya. Ini sebetulnya di Bekasi itu ada nggak sih peninggalan sejarah atau mungkin artefak gitu yang masih ada hingga saat ini gitu? Kalau bicara tentang artefak-artefaknya, memang ada beberapa yang masih ditemukan di wilayah Babelan dan sekitarnya. Rata-rata di pesisir utara ya. Iya. Di pesisir utara yang intinya nggak jauh dari lokasi kerajaan itu berada. Tapi peninggalannya tidak hanya peninggalan dari kerajaan Tarumanegara saja, tapi jauh sebelumnya. Itu dari zaman prasejarah. Mulai dari kapak batu, ya kan, dari yang logam, jadi cukup bervariasi usianya. Jadi rentangannya sekitar 1000 tahun itu ditemukan barang-barang di sekitar wilayah sana. Oh gitu, jadi ternyata masih juga ya banyak yang ditemukan gitu ya untuk artefak-artefak. Tapi pada saat penjajahan Belanda nih Bang, aku penasaran banget sih. Sebetulnya posisi untuk wilayah Bekasi itu kayak gimana nih Bang? Atau mungkin dari masyarakatnya apakah ada tokoh-tokoh yang ikut menjadi pejuang pada saat penjajahan Belanda itu Bang? Dari kerajaan ke penjajahan Belanda. Menarik. Jadi gini, bicara tentang Belanda kita bagi 2 episode. Iya. Ya kan? Pertama penjajahan di era kolonial, ya, di era kolonial itu sampai zaman Jepang 42. Iya. Dan yang kedua adalah zaman perang. Zaman perang itu dari 45 sampai
49. Iya. Itu dua masa yang berbeda meskipun sama-sama Belanda. Iya. Gitu kan. Kalau di zaman kolonial, ini Bekasi cenderung tentram, damai. Ya kayak kondisi kita saat inilah. Iya. Di era reformasi ini, di era Orde Baru. Tidak ada terjadi perang gitu ya? Nggak ada. Di zaman kolonial tuh justru pembangunan terjadi di mana-mana. Kayak stasiun Lemah Abang, ya kan, stasiun Bekasi, stasiun Cikarang dibangun, bendungan-bendungan, irigasi, sekolah dibangun, rumah sakit dibangun. Berarti itu juga termasuk peninggalan-peninggalan daripada masa penjajahan itu ya, Bang ya? Termasuk, tapi kita kondisinya termasuk aman, damai, tentram. Malah banyak perkembangan gitu ya untuk dari bangunan-bangunan ataupun infrastrukturnya gitu ya. Betul. Memang kalau secara ekonomi dan pembangunan Bekasi mungkin maju dan justru itu yang jadi malah situasi yang menurut saya ada terjadi gejolakan sosial yang akhirnya ada pergerakan petani kayak di Tambun di abad 19 lah, 19 pertengahan. Terus kayak mulai ada sebutnya kritik-kritik sosial yang memang dilakukan oleh para jawara kita terhadap tuan tanah dan lain-lain kayak gitu memang udah sudah mulai sering terjadi di Bekasi. Tapi Bang, ini berarti kalau misalnya kondisinya pada saat masa penjajahan itu justru dari segi infrastruktur ataupun ekonominya itu justru malah membaik gitu ya. Lalu peran masyarakat di Bekasi itu gimana ya untuk melawan para penjajah kolonial itu? Nah, kalau di biasa ya dalam suatu peradaban, dalam suatu pembangunan, pasti kan ada pihak-pihak yang kecewa, kan, merasa terpinggirkan. Makanya tadi yang Bang Rahman sampaikan ada beberapa peristiwa di Bekasi terkait dengan kerusuhan-kerusuhan. Ya kayak kemarin lah, kita kan baru juga terjadi tuh kemarin kan ada kerusuhan juga. Ini bagi saya hal yang lumrah dalam suatu peradaban. Ya, ada gejolak-gejolak sosial itu hal yang lumrah. Cuman yang perlu dicatat adalah yang perbedaan yang cukup signifikan adalah pas di zaman 45 sampai 49. Di zaman perang. Itu zaman perang, zaman mempertahankan kemerdekaan. Nah, orang Belanda itu ketika diusir dari Indonesia tahun 42 oleh Jepang, ya kan? Nah, terus balik lagi tahun 45, balik lagi ke sini, orang Belanda nganggap dia balik ke sini itu dia bahagia, senang, ya kan? Karena orang Indonesia itu baik-baik, ramah-ramah. Ternyata pas ketika mereka balik lagi ke sini, ya kan? Ternyata diusir. Jadi orang Indonesia pada waktu 45 sampai 49 itu tidak seramah pada saat sebelum 42, pas zaman kolonial. Itu orang Belanda pada kaget gitu kan. Orang Belanda justru menganggap bahwa mereka berhasil ngusir Jepang, ya kan. Mereka berasumsi karena dia berhasil udah ngusir Jepang dari tanah Indonesia, gitu ya? Maka ketika Belanda datang ke sini, dia dianggap sebagai seorang pahlawan oleh orang Indonesia. Padahal orang Indonesia sudah diprovokasi oleh pihak Jepang. Jangan mau kalian dijajah sama Belanda, Inggris. Makanya ketika Belanda, Inggris datang ke Bekasi atau Indonesia, langsung diusir. Makanya sikap orang Bekasi terhadap Belanda itu juga berbeda. Antara zaman kolonial dengan zaman perang itu berbeda. Zaman kolonial ya baik-baik saja, ya kan? Baik-baik saja, hubungan itu tidak ada masalah gitu kan. Tapi pas di zaman perang beda. Udah main gontok-gontokan, main bunuh-bunuhan. Oke Bang, ini ngobrol lagi soal yang tadi gitu ya. Saya masih penasaran Bang, di wilayah Bekasi itu kan banyak sekali ya untuk daerah-daerahnya. Misalnya untuk nama-nama seperti Lemah Abang, mungkin atau Kebalen atau Babelan. Sebetulnya itu penamaannya itu dibuatnya oleh siapa sih Bang? Iya. Kalau bicara tentang penamaan tempat, ini menarik karena sebenarnya kita lemah terhadap data. Saya dan siapapun tuh tidak punya data yang punya siapa yang memberikan namanya, kapan dinamain, kita nggak ada datanya. Gitu kan, misalkan beda hanya kenapa dinamain Delta Mas, ya kan? Mungkin developernya punya jawabannya kan? Atau mungkin tapi kalau nama kampung agak sulit kan gitu.
Tapi dari situ juga kita bisa nebak, mungkin bisa nebak-nebak pada akhirnya kan itu. Atau mungkin dari nama-nama tersebut barangkali gitu ada yang dari nama-nama tokoh yang diambil gitu. Atau sebetulnya gimana sih, ada sejarahnya? Kalau untuk penamaan tempat ke tokoh, iya, biasa juga ada beberapa, cuman memang nggak terlalu besar ya, nggak terlalu banyak lah. Biasanya ada tokoh-tokoh yang dituakan atau yang dihormatin di wilayah tersebut, baru misalkan kayak misalkan di saya ada yang namanya Citari Ciot misalnya. Nah, Ciotnya ini dinisbatkan kepada salah satu tokoh di kampung tersebut gitu. Dan selebihnya banyak tempat yang di kita juga ada kesamaan di tempat-tempat lain yang mungkin karena dulu kita adalah wilayah, memang udah di wilayah urban dari zaman dulu, datangkan ke sini dari beberapa daerah, akhirnya membentuk daerah yang hampir sama dari daerah asalnya. Tapi kalau gitu Bang, ini di wilayah Bekasi ini juga ada nggak sih tokoh-tokoh pejuang gitu ya yang harus kita kenang dari Bekasi gitu, ada nggak? Tokoh Jawara ya? Iya. Kalau tokoh nasional sih kita udah tahu bersama lah, maksudnya kayak Haji Nur Ali. Iya. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh Jawara juga banyak banget tokoh-tokoh Jawara kita yang terlibat langsung dalam perang revolusi yang memang mesti diingat nih sama kita selaku generasi nih. Bahwasannya perang revolusi itu nggak cuman dilakukan sama tentara resmi yang dari TNI dan lain-lain, tapi ada keterlibatan Jawara-Jawara kita juga. Karena ini ya, mungkin pada zaman dahulu juga masyarakat dari Bekasi juga banyak berperan penting ya Bang ya? Iya, kenapa dinamakan Bekasi itu sebagai kota patriot? Iya. Karena di Bekasi itu memang banyak patriotnya, banyak pejuangnya, gitu kan. Jadi yang perang di Bekasi itu bukan 1-2 orang, tapi memang sangat banyak. Sama seperti halnya di Surabaya misalnya gitu kan. Bedanya apa sih Surabaya dengan di Bekasi? Kalau di Surabaya mungkin perangannya cuma 3 minggu doang. Tapi kalau di Bekasi itu perangnya dari 45 sampai 49. 4 tahun perang nggak kelar-kelar itu perangnya. Berarti kalau bicara tentang rentang waktu yang cukup panjang, berarti kan tokohnya juga banyak. Nah, di Bekasi itu kalau bisa saya klasifikasikan ada beberapa pejuang ya. Pertama pejuang dari unsur tentara resmi pemerintah saat itu, yaitu dari TKR, terus kemudian TNI. Nah, yang kedua adalah dari unsur masyarakat. Ini Laskar. Nah, Laskar ini banyak sekali di Bekasi nih, ya kan? Ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Rakyat Jakarta Raya, ada BBRI, ada Pesindo, ada Barisan Banteng, Beruang Merah, ada Macan Citarum, gitu kan, ada Bambu banyak sekali lah laskar-laskar. Nah, masing-masing laskar ini kan juga punya tokoh-tokoh, sehingga pada Januari 1946 itu Belanda merilis, kalau bahasa kita mah DPO, itu DPO. Saya sebutin aja, misalnya di situ dirilisnya itu per tempat, per wilayah, kayak di Kranji ditulis Haji Rian dan Haji Mesir. Terus di Bekasi ditulis Haji Oleh dan Saadi. Terus di Sepatan ditulis Haji Eman. Terus di Tambun ditulis lagi Abu Bakar, Tabrani dan Bantir. Terus kalau di Cibitung ditulis lagi Nata. Jadi banyak ya, banyak per wilayah itu. Jadi memang per wilayah itu memang ada tokoh-tokoh sentralnya, dan tokoh sentral tadi yang tadi Bang Rama sampaikan di Laskar itu kalau bisa kita pecah jadi 2 lagi lah. Ada yang tokoh ulama, ya kan, para haji-haji kiai gitu kan. Yang kedua adalah para jawara-jawara, kayak Camanata, Pak Macem, Haji Jawara itu kan merupakan tokoh jawara. Nah, ini untuk kontribusi masyarakat dari Bekasi ini sendiri ya Bang, setelah kemerdekaan Indonesia gitu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa sih Bang? Bagaimana kontribusi? Ini sebenarnya sambungan dari pas era kolonial yang saya sebutin tadi, karena memang di era kolonial juga ada beberapa kelompok yang memang tidak sepakat dengan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, membentuk jaringan dan akhirnya melakukan perlawanan, tapi memang nggak begitu gede. Nah, rasa kebencian terhadap kolonial di era Hindia Belanda itu terus berlanjut di ketika perang revolusi,
Nah, di revolusi ini para apa ya, angkatan muda nasional Iya. itu ketika revolusi itu sempat apa ya, kita itu harus gandeng siapa biar tentara kita juga banyak. Akhirnya satunya solusi adalah menggandeng para jawara lokal. Karena memang jawara lokal ini yang apa ya, maksudnya dia punya pengalaman di lapangan, terus dia juga punya kelompok gede yang diisi sama orang-orang yang memang ahli bela diri di dalamnya. Iya. Oh gitu ya. Nah terus Bang, aku penasaran juga nih ya Bang, sebetulnya Bekasi itu sejak kapan sih ditetapkan sebagai kabupaten? Kabupaten Bekasi itu menurut undang-undang itu ditetapkan 8 Agustus 1950 berdasarkan undang-undang. Iya. Jadi 8 Agustus 1950. Nah, undang-undang itu ada PP-nya, peraturan pemerintah. Iya. Di peraturan pemerintah itu dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku sejak 15 Agustus 1950. Maka sejak itulah Kabupaten Bekasi selalu merayakan hari jadi Kabupaten Bekasi setiap tanggal 15 Agustus. Gitu. Dan ini kabarnya pada zaman dahulu itu wilayah Bekasi itu berdampingan dengan wilayah Batavia ya Bang ya? Itu memang masuk bagian Batavia. Oh, terus proses pemisahannya itu seperti apa tuh Bang? Sebelah utara Pantura itu masuk dalam wilayah Batavia, Master Cornelis. Terus sebelah selatannya masuk pada wilayah Bogor, Bitenjok. Bitenjok. Kita agak susah nyebutin. Berarti tantangan utamanya pada saat awal-awal Bekasi itu memisahkan diri itu apa sih Bang? Ya tantangannya ya gimana, berat ya. Ya karena kan baru lepas dari ibu kota ya. Iya. Ibu kota. Tapi waktu itu memang pilihan berat karena waktu itu strategi politik juga saat itu terkait dengan Belanda yang kemungkinan kalau bahasanya Sinagabona kan beruning nanti nikah masuk juga ya kan, karena mereka terbukti kan, itu sebenarnya itu pemisahan itu bagian dari strategi jangan sampai ketika Jakarta itu nanti dikuasai oleh Belanda kembali ya kan? Karena kan dia terbukti nggak sekali dua kali berkhianat terhadap perjanjian ya kan. Nah untuk mengantisipasi itu akhirnya ya sudahlah kita pisah aja daripada Jakarta, kita masuk ke Jawa Barat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nanti tetap di bagian dari Jakarta, nanti kalau Jakarta dicaplok kembali oleh Belanda, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena emang ketika itu Jakarta jadi apa ya, tempat netral untuk perundingan. Ataukah memang Bekasi sendiri merasa bahwa lingkupnya itu udah cukup luas ya untuk memisahkan diri? Enggak ada hubungannya ke sana, nggak ada hubungannya ke sana terkait dengan luas wilayah. Justru kan wilayah Bekasi kan justru diambil sebagian oleh Batavia. Jakarta, oleh Jakarta saat itu. Gitu. Oke, ini jadi lebih kepada strategi politik aja sih waktu itu. Iya, tapi mungkin untuk teman-teman ataupun pemirsa di rumah juga penasaran, sebetulnya ada nggak sih situs atau apa ya yang menjadi bukti bahwa sejarah dari Kabupaten Bekasi itu seperti itu gitu? Ada nggak yang bisa dibaca atau? Kebetulan saya juga kan ini ya anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Bekasi atau TACB. Jadi tugas kami itu adalah melindungi, menginventarisir, melindungi dan menetapkan bangunan-bangunan yang sekiranya itu menjadi saksi sejarah, saksi bisu, ya kan? Jadi kayak misalkan kayak di Tambun itu ada gedung tinggi, ya kan, yang orang masyarakat dikenal dengan nama Gedung Juang. Nah, itu kan merupakan bukti sejarah saksi bisu. Nah, saksi bisu ini kan menjadi referensi bagi kita bahwa perjalanan bangsa itu cukup panjang ya, dan melelahkan. Ada Gedung Juang, ada stasiun Lemah Abang, ada stasiun Bedeng Gede, ada Rumah Tuan Tanah Pebayuran, ada kantor kewadanaan yang sekarang jadi perpustakaan umum di Cikarang Utara. Terus juga ada Saung Ranggon di Cikarang Barat.
Gitu. Jadi ada beberapa bangunan-bangunan yang itu menjadi saksi bisu bagi perjalanan orang-orang Bekasi. Iya. Nah, selain bangunan gitu ataupun infrastruktur yang menjadi saksi bisu gitu ya, Bang. Iya. Ada nggak sih peninggalan kesenian ataupun budaya yang ditinggalkan dari masa perjuangan masyarakat Bekasi pada masa itu? Kalau bicara tentang aspek seni dan budaya orang-orang Bekasi, ini yang menarik yang kita bahas, yaitu Bekasi ini kan campuran ya. Iya. Dari mana-mana. Yang dari Banten, Cirebon, Jawa, Bugis, ya kan, nyampur ke sini. Miniatur Nusantara gitu. Iya. Campur-campur ya. Dan ini campurannya bukan setahun 2 tahun, bukan puluhan tahun. Betul. Karena banyak sekali yang udah pendatang ke Bekasi ya. Udah ratusan sejak VOC datang ke sini tahun 16-19. Iya. Itu Bekasi itu udah banyak pendatang. Iya. Nah, hasil campuran-campuran inilah yang kemudian jangan aneh. Misalnya di Bekasi kita melihat ada wayang kulit. Iya. Loh, kok wayang kulit bukannya di Jawa? Iya. Betul, wayang kulit memang asalnya dari Jawa. Tapi di sini wayang kulit sudah ada. Kalau kita tanya, wayang kulit di Bekasi sudah berapa lama kalau kita tanya pelaku penggiat wayang kulitnya? Iya. Dia bilang, lah ini mah saya udah turunan dari generasi ke generasi. Iya. Ini udah dari kakeknya saya. Iya. Artinya apa? Keberadaan eksistensi dari wayang kulit sendiri di Bekasi sudah cukup panjang, ratusan tahun. Ada wayang golek, ya kan? Bicara tentang seni budayanya ya, ada topeng. Iya. Ada tanjidor, segala macam ada. Ada tunil ya. Belum makanannya. Betul. Ya kan? Apalagi makanannya juga banyak ya untuk di wilayah Bekasi ini ya, Bang ya. Nah, tapi pada saat masa penjajahan ataupun masa kolonial pada saat itu ya, Bang, kan Abang bilang banyak sekali pendatang yang datang ke wilayah Bekasi. Itu apa sih yang membuat mereka datang ke Bekasi itu alasannya apa? Alasannya karena gini, waktu itu VOC menyewakan. Bukan datang tapi memang didatangkan. Jadi menyewakan lahan-lahan di wilayah yang sekarang bernama Bekasi ini ke para pengusaha-pengusaha untuk diolah. Nah, oleh pengusaha-pengusaha ini lahan-lahan ini kemudian diolah menjadi sawah, menjadi kebun, menjadi peternakan, kayak gitu kan. Nah, untuk yang mengolah itu siapa? Ya kan? Kan nggak ada orang. Jadi banyak sekali yang datang untuk bekerja lah di Bekasi itu ya. Betul, didatangkan untuk kerja. Ini saya masih belum puas untuk bertanya nih soal sejarah Bekasi nih, Bang. Tapi tadi kan Abang sudah menjelaskan ya terkait sejarah-sejarah yang ada di Bekasi. Nah, tapi untuk masyarakat luas dan juga generasi muda itu bagaimana sih, Bang, mereka supaya lebih mengenal lagi soal sejarah Bekasi gitu, supaya bisa melestarikan dari budaya ataupun sejarah Bekasi? Dimulai dari inilah, dari budaya baca sih. Baca. Kalau nggak baca ngobrol, nanya. Tapi lebih dekat lagi kepada sejarah itu kan kalau dimulai dari sejarah keluarga. Ya kan? Atau mungkin di Bekasi itu ada nggak sih komunitas-komunitas pecinta sejarah atau penggiat sejarah gitu? Saya ada dong. aktif, ada dong. Saya ini aktif dan pengurus di komunitas Historika Bekasi. Kita nongkrong di Gedung Juang. Berarti untuk generasi muda juga bisa banyak belajar ya kalau ikut. Sangat boleh. Kayak gini. Lagunya. Emang kalau untuk narasumber sejarah di kita, kalau untuk lebih ke mencari saksi hidup sejarah udah agak-agak susah. Bahkan sampai ke tingkat para jawara aja yang di revolusi ya. Revolusi 1945 itu udah agak susah banget, udah mulai susah banget, walaupun memang masih ada beberapa yang bisa menuturkan itu. Nah, emang makanya penting banget bagi kita ya banyak baca, apalagi sekarang dunia digital ya. Udah banyak banget yang bisa dicari kita di situ. Mau tentang sejarah apapun udah bisa. Ya, setuju. Bisa. Nah, Bang, Abang kan sebagai penggiat dari sejarah Bekasi gitu ya. Menurut Abang nih, sebetulnya apa aja sih hal yang penting gitu ya dari sejarah Bekasi ini yang bisa diambil untuk bisa dijadikan sebagai inspirasi gitu? Semangat.
Semangat ya? Semangat berjuangnya ya? Semangat berjuangnya. Jadi kalau makanya kan kita itu sering disebut akamsi ya. Iya. Terus Anak kampung sini ya, anak Bang? kampung sini terus sering disebut kita itu katanya orang Bekasi itu pemalas, tapi padahal enggak. Kalau menurut saya enggak, karena memang ya untuk di apa sih dilekatkan kota patriot aja di situ udah ketahuan ya kalau orang kita itu memang rajin-rajin berjuang ya. Iya. Kalau selagi memang difasilitasi, bagi saya orang Bekasi rajin-rajin dan dia ya rajin-rajin lah maksudnya berjuang. Tapi menurut Abang untuk dari segi pemerintah gitu ya, sebetulnya memanfaatkan nggak sih sejarah-sejarah ini sebagai tempat untuk belajar, atau mungkin dari segi pendidikannya atau pariwisata gitu, itu ikut dikembangkan juga nggak sih sama pemerintah? Pemerintah bagi saya sangat support ya, support ya. Artinya di gedung Juang Tambun aja sudah ada museum. Artinya tinggal maunya doang. Ya, kan fasilitasnya udah ada gitu. Itu kan juga sebagai identitas dari Bekasi itu sendiri ya, Bang ya. Bagi saya, wajah Bekasi hari ini adalah gedung Juang. Ya kalau harusnya gitu ya. Wajah Bekasi ini adalah gedung Juang. Orang kenal Bekasi harusnya ingat gedung Juang gitu ya. Kalau selama ini kan lebih kepada swasta ya. Yang jadi yang dikenal sama masyarakat dari luar Bekasi. Betul. Nah, tapi dari Bang Endra dan juga Bang Rahman nih ya, sebetulnya apa sih harapan abang-abang di sini kepada generasi muda ya untuk mereka dalam melestarikan sejarah kebudayaannya, atau mungkin juga kan pasti cerita ini akan diwariskan kepada anak cucunya juga kan, supaya identitas dari Bekasi itu nggak hilang gitu. Kalau menurut saya sih yang penting asal jangan malu ya menunjukkan apa yang kita punya di wilayah kita ya, budayanya, adatnya, karena bagi saya itu adalah identitas diri. Justru suatu daerah itu mahal karena dia menghargai budaya dan adat istiadatnya ya, bagi saya ya, karena itu yang bisa jadi pembeda dan semakin dikenal di orang itu karena memang beda. Misalkan saya dikenal karena Rahman wajahnya kayak gini kan, kalau misalkan kita semua sama kan susah kita kenalin, tapi emang budaya dan adat kita yang sudah jadi punya kita itu ada identitas diri kita sebenarnya sebagai bangsa. Nah, ini ngomong-ngomong soal adat budaya di Bekasi itu kan berbagai macam ya, Bang ya. Saya penasaran nih, kadang di Bekasi itu ada yang ngobrolnya bahasa Sunda, ada yang ngobrolnya bahasa Betawi, atau bahkan ada yang Jawa. Bahkan yang paling menarik itu ada yang campur-campuran. Nah, zaman dulunya tuh sebetulnya bahasanya apa gitu di Bekasi tuh? Kalau gampangnya gini, gampangnya wilayah Bekasi saat ini ya, saat ini di zaman Belanda itu dibagi dua sebenarnya. Tadi sudah di awal disampaikan oleh Bang Rahman, wilayah sebelah utara itu menjadi wilayah Batavia, ya kan, berarti bahasanya bahasa Betawi lah ya. Terus di sebelah selatan itu wilayah Butunzog, berarti Sunda. Itu secara mudahnya. Tapi bicara tentang fakta di lapangannya nggak begitu juga. Meskipun udah dibagi dua wilayah seperti itu, ternyata di sebelah utara itu ada di bagian timurnya, terutama di daerah Pebayuran ya, itu kan bahasanya Sunda, gitu kan. Di wilayah selatan kayak Cibarusa, Serang, Ujung Mangu itu memang Sunda kan gitu. Tapi kalau bicara tentang utara kayak Muara Gembong, Babelan, Tambun Utara, itu kan Sukatani, itu bahasanya Tambelang itu bahasa Betawi, gitu kan, wilayah Betawi, Babelan Betawi. Nah, itu mudahnya. Tapi kalau bicara tentang fiksnya lagi di lapangan, ternyata ada campur-campuran, ya kan, ada campur-campuran. Tadi di awal saya sampaikan bahwa di Bekasi ini kan udah ratusan tahun ya, orang banyak yang datang nih dari berbagai macam suku, dari macam daerah. Tapi kita punya satu bahasa namanya bahasa ibu ya. Bahasa ibu kita adalah bahasa Melayu, bahasa ibu. Nah, dari bahasa ibu Melayu ini hadirnya banyak orang datang mewarnai bahasa ibu ini, gitu kan. Tetap bahasa ibunya adalah Melayu. Lalu bicara tentang bahasa Bekasi, lalu bahasa Bekasi seperti apa? Saya akan kasih contoh gini, ada satu kalimat yang sering saya gunakan untuk menggambarkan Bekasi seperti apa. Bagian gua mah mau dikata apa ge? Kan gitu ya? Nah, itu dia. Nah, pertama ada cengkoknya ya.
Bagian gue mah mau dikata apa ge? Iya, ora gitu Ya kan? Bagian gue mah mau dikata apa ge? Nanan kan itu ya. Iya. Oke, kita breakdown satu-satu nih. Iya. Bagian itu dari mana? Jawa. Dari Cirebon. Iya. Ya, bagian itu dari bahasa Iya. Cirebon. Bagian gua Betawi. Cina. Oh, Ya kan? bukan Betawi ya? Kan Cina, ya kan? Cina. Gua mah ada mahnya. Bagian gua mah Sunda. mah dari Sunda. Sunda, iya. Bagian gua mah mau dikata apa? G. Mau dikata apa dari G. Melayu, Melayu. ya kan? Mau dikata apa? Melayu. G. Mau ada apa G? G dari mana? Kita bantu. Banten. Iya. Banten, Sunda. Banten, Lampung ya. Itu pakai G. Mm-mm. Ya Jadi kan? Campur-campur ya. Ketika kita breakdown satu persatu, Mm-mm. kan nggak jelas tuh. Tapi ketika digabung, Jadi satu. itulah namanya bahasa Bekasi. Dan udah gitu walaupun campur-campur, ada pun pendatang yang ngobrol sama orang Bekasi, tapi paham gitu ya apa Iya. yang dimaksud sama Kalau- orang Bekasi ini. Kalau pandangan saya mah lebih apa ya? Justru memang itu sisi humanis orang kitanya akhirnya Iya. ya gitu ya. Toleransinya orang kita dari situ. Karena memang beragamnya kultur gitu, Iya. maksudnya dari setiap wilayah ada di kita. Akhirnya misalkan Bang Hendra orang Sunda, saya orang Jawa misalnya. Iya. Saya ngobrol sama Bang Hendra jadi menyesuaikan bahasa Bang Hendra misalnya. Begitupun Iya, Bang Hendra jadi benar-benar. kan kadang-kadang kita juga di tongkrongan suka gitu tuh. Mm-mm. Ada orang dari luar daerah gitu ngimbangin kita, akhirnya dia Iya. mau ngobrol sama kita pakai bahasa kita tapi dengan logat dia. Iya. Begitupun Akhirnya kita udah kadang-kadang gitu. campur-campur dah, udah Akhirnya, kan begini-begini dah. Iya. Situasi Campur deh. situasi itu kan Iya. lama jadi membentuk budaya baru atau ada Ya, karena kan di kita. ada interaksi ya, ada Dan juga interaksi. menjadi ciri khas tersendiri Jadi ciri ya khas untuk tersendiri. Bekasi gitu ya, Mm. khususnya Kabupaten Bekasi ya. Hmm. Nah, oke Bang, ini sebelum kita akhiri pembicaraan kita tentang sejarah Bekasi gitu ya. Jika hanya ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah tentang sejarah Bekasi, kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan? Ada istilah orang Bekasi yang cukup populer, Iya. itu namanya jangan mati obor. Hmm, Jadi jangan mati obor. jangan mati semangatnya gitu. Bukan, Apa, jangan gimana? mati obor itu artinya apa? Ada kesinambungan Nyambung. sejarah, Sambung informasi sambung saudara. gitu. Oke, kalau misalnya dari Abang sendiri, Kalau saya kita jangan pernah malu lah ya. untuk menunjukkan identitas adat budaya kita. Karena bagi saya kita itu nggak norak-norak banget. Iya. Justru budaya itu modern. Mm-mm. Iya, budaya itu modern, mengubah peradaban yang memang sebelumnya kita tidak bisa baca tulis dan mungkin tidak Iya. berpakaian justru menjadi lebih beradab Benar. gitu. Dan itu bagi saya mahal, identitas budaya itu mahal, dan ya intinya jangan malu lah sebagai generasi Oke. muda untuk menunjukkan budaya kita. Nah, boleh deh satu lagi ya pertanyaan saya ya Bang. Kita kan sering ya dengar kata semboyan patriot Bekasi. Nah itu sebenarnya asal usulnya apa sih Bang? Apa ya, heroiknya orang kita, karena jawara kita itu bisa dibilang salah satu apa ya, pasukan yang sangat diandalkan untuk Iya. melawan tentara sekutu dan penjajah pada saat itu. Wah, kalau dari Abang sendiri, Hussein Kamali dalam bukunya dia mengatakan bahwa Hussein Kamali itu pejuang ya. Hussein Kamali itu pejuang Bekasi. Dalam salah satu bukunya dia bilang bahwa tidak ada kampung di Bekasi iya, yang bukan menjadi area pertempuran. Jadi kebayang dong, iya, semua wilayah di Bekasi itu merupakan daerah pertempuran. iya, Kenapa bisa daerah pertempuran? Jadi gini, di Jakarta wilayahnya sekutu, Iya. Inggris, Belanda, Kerawang itu Iya. merupakan markas pusatnya para pejuang. iya. Pejuang sama sekutu ketemunya di mana? Di Bekasi dong. Mm-mm. Berarti Bekasi wilayah apa? Wilayah, Wilayah pertempuran. Pertempuran. Karena dari Bekasi lah Iya. pertemuan. iya, Inggris sekutu di Jakarta bisa santai-santai, para pejuang di Kerawang bisa santai-santai, leha-leha, ngopi apa. Tapi kalau udah di Bekasi, iya. udah dah berantem. Makanya tidak ada kampung di wilayah Bekasi yang Iya. bukan daerah pertempuran. Makanya disebut Bekasi adalah kota patriot. Iya. Karena tidak ada kampung, tidak ada orang yang tidak ikutan perang dan tidak terlibat. Oke. Nambahin Dalam sedikit, pertempuran. saya Iya, nambahin sedikit.
termasuk di Sumapan Jati itu menjadi markasnya para jawara. Iya. Para jawara di kampung Sumapan Jati itu ada Pak Macem, Camat Tata, rombongannya sama Bapak Usin. Ketika itu mereka sedang merencanakan untuk melakukan penyerangan mendadak ke pasukan Belanda. Iya. Namun akhirnya justru mereka yang dikejutan Belanda dibom dan akhirnya bubar, pasukannya bubar. Tapi artinya memang di setiap wilayah itu ada jagoan. Baik, ini menarik sekali ya. Kita tadi sudah membahas segala sudut dan juga sisi sejarah dari Kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi ini ya Bang. Nah, Bang, mungkin untuk para generasi muda yang ada di Bekasi yang ingin ikut melestarikan budayanya, mungkin bisa ya untuk ikut join di komunitas penggiat sejarah Bekasi. Iya. Mungkin itu biasanya mereka kumpul itu gimana sih Bang? Apa ada rutinan atau gimana? Kalau kita sih nggak ada kumpul khusus ya, maksudnya nggak pernah ada rencana apa ya. Kita itu kumpul setiap bulan sekali enggak gitu. Jadi kalau memang mau sharingnya itu gimana sih Bang? Kita ada grup. Ada grup kalau misalkan di grup WA kita kalau misalkan ada yang nggak perlu rencana sih sebenarnya. Misalnya saya nge-share siapa pejuang kah atau sejarah kampung kah, share nanti diskusi di grup. Waduh kayaknya ribet nih, kumpul aja di Gedung Jong yuk, ntar malam apa gitu baru janjian. Jadi untuk para generasi muda di Bekasi juga ini kalian tidak kehilangan arah ya, karena masih banyak juga para penggiat sejarah di Bekasi. Tentunya kalian juga bisa ikut melestarikan budaya dan juga sejarah Bekasi agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Oke, ini terima kasih sekali ya Bang sudah menyempatkan hadir di BRTV dan juga ini kita sudah banyak sekali sharing terkait sejarah Bekasi di Ngobrol Bareng ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tanpa terasa kita juga sudah di penghujung acara. Saya Novia Filda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Bareng.